Ayo bapak-bapak. Ya. Siap. Foto lagi. Foto video, Pak. Panitianya. Nanti kan sudah masuk kameranya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, kesepuhan dan tokoh masyarakat di lingkungan Puri Krakatau Rijau, yang saya muliakan Syekhuna yang sudah hadir bersama kita, yaitu Syekh Abdul Basit Mufti LCMA. Beliau alhamdulillah baru tiba Bapak Ibu tanggal 17 kemarin dari Mekah ke Mukarramah. Alhamdulillah hari ini sudah bersama kita. Yang saya hormati pula para ketua RW, ketua RT di lingkungan Puri Krakatau Rijau. Dan saya hormati Bapak Ibu atau Ibu pengajian baik dari Puri Krakatau Rijau, Puri Cilegon Rijau dan lingkungan Cibure atau di Kelurahan Kota Sari. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita masih bisa bersilaturahim, berkumpul dalam agenda pagi hari ini. Salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga salam tersambung untuk anak istri beliau, sahabat beliau, dan tentunya untuk kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya bersama DKM Alamin mengucapkan terima kasih kepada Syekh yang sudah hadir, dan juga dapat terima kasih untuk Lasnas Darul Quran Tanggurul. Beliau dari Darul Quran Bapak Ibu yang membersamai atau mengagendakan hadir pusat kita. Darul Quran ini adalah lembaga ambil zakat dan infak sedekah yang insya Allah beliau juga akan memaparkan program-programnya. Barangkali Bapak Ibu ada yang punya kelebihan harta yang ingin menyedekahkan atau mewakafkan sebagai hartanya. Ibu, Bapak Ibu semua yang sudah bersama kita juga pagi hari ini dalam rangka menimba ilmu, karena juga insya Allah nanti Syekh akan memaparkan tentang kajian untuk persiapan bulan suci Ramadan. Karena memang dalam menjalankan suatu ibadah atau kewajiban memang perlu ada ilmunya. Karena dulu sahabat ketika zaman Rasul dulu ada sahabat yang sholat 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima karena kurang ilmu. Jadi insya Allah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Mungkin ada beberapa ilmu yang bisa kita akan sampaikan dan insya Allah manfaat untuk kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, agar ibadah bulan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, mendapatkan ampunan, dan juga segala hajat kita kabul. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan selamanya nampaknya jemaah ini ngantuk. Kalau jemaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tertidur. Ini kami datang pengajian bukan tidur. Boleh diulangi lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bermula, izinkan saya duduk di sini. Boleh? Bapak-bapak, izinkan saya duduk di sini ya. Khususan Om. Boleh ya Om? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ahli al-fadail wal karamat. Kalam bermula dengan Bismillah, dilanjutkan dengan Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Maka semua hidupan ini insya Allah sempurna. Yang penting bermula dengan Bismillah. Lalu kemudian Hadratul Mukarramin, Hadratul Muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khusus bidzikir Ustaz kita, Masya Allah
nasir. Nasir itu dari asal usul nasara yansuru nasran, berarti beliau selalu menang dalam kehidupan, menang dalam apapun. Itulah gunanya kalau kita berpilih nama yang ada artinya. Masya Allah, beliau namanya Ustaz Nasir. Lalu kemudian yang di sampingnya Bapak Dewan, insya Allah akan terpilih. Amin ya Rabbal. Insya Allah akan dipercayai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipercayai oleh umatnya. Amin ya Rabbal. Pas beliau saya duduk di sini, ternyata beliau itu jamaah adik saya. Adik saya mutawif bernama Yusuf. Bedanya saya dengan beliau dengan adik saya itu nggak beda jauh. Beliau ganteng, saya lebih ganteng. Beliau sudah umroh di tahun yang lalu, dan insya Allah saya harap semua yang ada di sini bisa umroh bersama beserta keluarganya, umroh dengan haji. Amin ya Rabbal. Lalu kemudian beliau cerita bahwa beliau akan dipilih, beliau insya Allah akan menjadi Pak Dewan di tahun ke depan. Lalu beliau minta doa dari saya. Saya bilang jangan minta doa dari saya, karena doa saya itu masih ada hijabnya. Maka mintalah dari orang tuanya, karena doa orang tua terhadap anak bukan doa, harus doa. Ucapan ibu kepada anak itu seperti semacam doa. Doa ibu kepada anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka bapak ibu minta tolong jangan mengeluarkan kata-kata yang kurang layak. Jangan mengatakan setan kepada anaknya, nanti menjadi setan lalu tahu rasa. Innal mala'a muwakkalun bil mantiq. Maka bapak ibu minta tolong kalau mau memanggil anaknya, panggillah dengan kata-kata yang bagus. Sini Pak Dewan, sini jadi iya. Oke bapak ibu. Lalu kemudian kepada ustaz kita yang bernama Ustaz Nabi, Masya Allah, sesuai nama bulan Sya'ban. Sya'ban ini dapat gelar Syahrul Qurra, bulan orang-orang qari, maka muncullah qari kita. Masya Allah, beliau namanya bernama Ustaz Amin. Benar? Bukan Amin. Beda. Amin dengan Amin itu beda. Amin itu doa, Amin orang yang amanah. Maka beliau dapat amanah dari Allah untuk menjadi imam masjid ini. Benar kan? Benar enggak? Kalau salah bilanglah, jangan, boleh. Syahadatus sunnah. Lalu kemudian beliau masih muda, suaranya bagus, tapi yang kurang bagus itu jamaah. Ketika beliau itu membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, semua jemaah ini. Jangan gitu, jangan gitu Pak, harus respon. Kalau ada orang gaji katakanlah Allah, coba. Nah bagus itu, mau diulangi? Gak selesai kajian ini. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jangan terlalu panjang, kelihatan itu ibu banyak hutang. Lebih bagus ini apa ini? Bagusan mana? Maka harus ada respon dan minta tolong Bapak Ibu. Kalau ada pengajian, kalau ada ustaz lagi baca Al-Quran, jangan sambil makan. Tidak akan bisa fokus. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidak mungkin kita bisa fokus dengan pengajian, dengan khutbah Jumat, dengan apapun lah. Maka kesalahan kita sekarang yaitu adalah ketika khatib lagi menyampaikan khutbah Jumat, banyak laki-laki yang main handphone sambil nulis suara. Benar kan? Itu batal Jumatnya. Bukan kata saya, kata Nabi, man la'ibal hasab faqad laghwa. Dulu di zaman sahabat Nabi
ada beberapa orang yang main batu di saat Nabi lagi menyampaikan khutbah. Maka apa kata Nabi? Man la'ibal hasad faqad lawa. Dikiaskan di zaman sekarang tidak main batu, tapi main Instagram, kilogram, kilogram. Lalu kemudian jangan lupa subscribe, like, share, komen. Jangan main HP, begitu ya. Lalu kemudian kepada Ustaz kita, Masya Allah, Suhenda. Itulah yang saya tahu. Saya baru belajar bahasa Indonesia, baru belajar dalam 8 bulan ini. Kok bisa lancar, kok bisa pandai sekarang? Karena saya selalu mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Maka di dalam bahasa saya itu ada Melayunya sedikit. Padahal saya itu bukan Melayu. Saya asli Jawa. Jawa yaitu adalah jawaban doaku. Ini siapa yang mau? Bercanda. Lalu kemudian kepada Ustazah kita siapa? Hasan. Lalu kemudian kepada bapak-bapak, kepala desa, kepala kantor yang berkepala ataupun enggak berkepala. Mudah-mudahan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak pahalanya, banyak rezekinya, banyak cincinnya, amin. Banyak emasnya, banyak bininya. Disuruh amin tidak tahu. Mas mengatakan banyak bini, gas. Lalu kemudian kepada semoga insya Allah perkumpulan ini perkumpulan yang bisa membawa kita insya Allah ke dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan diri, nama saya yaitu adalah Abdul Basit Abdul Jalil Abdullah Rusli. Saya asli Indonesia, lahir di Mekah, belajar di Mekah, dan insya Allah meninggal pun di Mekah. Itulah cita-cita saya. Dan alhamdulillah saya baru datang dari Mekah baru 1 hari, masih sampai sekarang membawa batu-batu Mekah. Dan insya Allah ini tanda bahwa insya Allah saya bisa mengulangi bersama Bapak Ibu. Amin. Insya Allah bersama Pak Dewan kita, sehingga ketika beliau dipilih insya Allah kami bisa umroh bersama beliau dengan ongkos masing-masing. Masa ongkos sih? Lalu kemudian judul pengajian kita hari ini yaitu adalah, sebenarnya yang harus ceramah hari ini bukan saya. Saya ini bukan ahli berceramah, bukan ahli ilmu, saya ini tidak punya apa-apa. Yang harus ceramah hari ini yaitu adalah sebenarnya penasihat umat, penasihat masjid, yaitu adalah Ustaz Nasib. Ngapain saya? Maka saya dari sekarang mau tutup acara ini dengan wassalamu. Beliau ceramah. Tapi beliau terwatuk sekali, Masya Allah. Judul pengajian kita hari ini yaitu adalah bagaimana cara menjemput bulan suci Ramadan. Ramadan ini Pak, seperti tahu, kalau kita menjemput beliau dengan cara yang baik, maka beliau insya Allah akan datang berulang-ulang. Tapi kalau kita menjemput beliau dengan cara yang kurang baik, maka beliau itu tidak akan menghadapi kita dengan sesuatu yang baik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita tolong jemputlah bulan suci Ramadan ini dengan cara yang baik. Yang pertama, cara menjemput bulan suci Ramadan dengan cara yang baik, yang pertama ada 5 poin yang saya harus sampaikan. Yang pertama, hablum minallah. Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya kita itu banyak ibadah, sering bolak-balik haji, umroh, haji dengan segalanya, tapi hubungan kita itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kurang baik. Kadang-kadang suka melalaikan sholat. Benar kan? Percuma saya umroh, haji, lalu balik dari umroh dengan haji, yang dulu pakai soleha, pakai mukena dan segalanya, balik dari umroh sampai Indonesia menjadi soleha. Itulah yang namanya tanda umrohnya tidak diterima. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah umroh lalu balik ke Indonesia, sikapnya terhadap kitabnya itu kurang baik, maka itu tanda umrohnya tidak diterima. Kalau mau tahu umrohnya diterima atau enggak, maka lihatlah harus ada perubahan di dalam sikapnya engkau terhadap anaknya, terhadap
tetangganya, terhadap siapapun. Dari baik menjadi lebih baik, dari pelit menjadi lebih pelit. Dulu sedekahnya 2.000, alhamdulillah setelah umrah, setelah selesai balik dari umrah, sedekahnya menjadi 2.500 perak. Yang pertama, perbaikilah hubungannya ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirman oleh Allah, ya minta ampunan dari dia. Pintu taubat itu Pak, pintu taubat itu Ibu 24 jam masih terbuka. Bahkan kita di dalam sehari kita itu selalu minta taubat, tapi kita itu kadang-kadang lupa, namanya manusia. Buktinya di saat selesai ambil wudhu. Setelah selesai ambil wudhu, kita itu baca doa apa? Allahumma ja'alni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Setelah itu apa? Allahumma ja'alni minat tawabin. Benar kan? Waj'alni min. Tiga yang kita minta. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus sering minta taubat kepada Dia. Jangan pernah berkata saya ini enggak pernah dosa. Saya aja yang menurut Bapak itu saya syekh, padahal saya itu enggak punya apa-apa. Saya banyak dosa. Kalau Bapak Ibu tahu dosanya saya itu apa, pasti Bapak itu tahu. Tahu dosa saya itu? Sering naik pesawat, pindah-pindah kota, pindah-pindah negara. Apa yang saya lihat? Saya lihat pramugari. Dilihat haram, enggak dilihat bukan duit. Pakai pendek pula. Enggak mungkin saya jalan gini. Itulah dosa saya. Kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah berdosa, itulah dosanya. Ada perasaan aku, ada perasaan ini, ada perasaan saya. Makanya Bapak Ibu, kalau lagi engkau bersolawat ke baginda Nabi, jangan minta naik derajat. No. Makin naik derajat, makin sombong lagi. Buktinya iblis. Iblis itu 1000 tahun beliau ibadah, sampai beliau itu nyampe ke langit yang ketujuh. Dia bukan malaikat, tapi dia bisa nyampe derajat malaikat. Apa yang terjadi ketika dia diangkat derajatnya oleh Allah? Mungkin sombong, benar kan? Maka jangan berselawat dengan niat untuk diangkat derajat. Berselawatlah sehingga hatinya itu bisa lembut. Kalau hati lembut Pak, derajatnya engkau ini diangkat oleh Allah, dan semua sikapnya engkau ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka bertaubatlah. Jangan pernah berkata saya ini nggak pernah dosa dan sebagainya. Maka sering-sering istighfar. Nabi aja nggak pernah berdosa Pak. Nabi yang nggak pernah gosip, Nabi yang nggak pernah rokok, Nabi nggak pernah bicara yang kurang layak. Tapi beliau istighfar dalam sehari berapa kali? 70 kali. Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah. Saya istighfar kepada Allah dalam sehari berapa kali? Fil yaumi, dalam sehari 70 kali. 70 marrah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain 100 marrah, 100 kali. Maka kita itu harus istighfar. Astaghfirullah Rabbana baraya. Astaghfirullah
taubat. Kalau ada orang berdosa, setelah berdosa itu ngapain? Summa yatatahhar, mandi taubat. Gimana cara mandi taubat? Pergilah ke sungai. Di sini ada sungai Bapak Ibu. Ada laut. Nah, pergilah, gak usah jalan sampai tengah sungai. Insya Allah kalau engkau jalan sampai tengah sungai, insya Allah dosa-dosanya engkau hilang, engkau pun hilang. Itulah cara mandi. Cara mandi taubat itu seperti mandi biasa, yang penting basah. Oke? Pun begitu mandi junub, mandi wajib, yang penting basah. Enggak usah istilah harus lutut dulu, harus ini. Itu cara mandi. Tapi yang penting basah itu intinya. Setelah mandi lalu ambil airmu. Mami muslimin yudribu dzamban, kalau ada orang berdosa. Setelah itu apa? Tsumma yatatahhar, mandi taubat. Setelah mandi taubat, sudah tahu kan cara mandi taubatnya? Sudah tahu kan? Itu yang saya sampaikan langsung. Pergi ke laut, sampai tengah, insya Allah dosa-dosanya hilang, engkau pun hilang. Itu juga hilang. Alhamdulillah dosa-dosa saya hilang. Lalu itu hilang. Bercanda. Jangan pergi benar. Setelah mandi taubat, lalu ambil air wudhu. Di saat ambil air wudhu, pertanyaan saya terhadap bapak-bapak atau ibu-ibu, mengapa Nabi mengajarkan kalau mengambil air wudhu itu mesti dari atas ke bawah? Kenapa enggak dari bawah ke atas? Mengapa? Supaya merata. Supaya rata. Maaf, kalau dari sini ke sini kan rata. Di atas ke bawah. Kurang pas jawabannya. Ibu-ibu. Hah? Mengapa Nabi mengajarkan kami duduk dari atas ke bawah? Supaya air itu masuk ke dalam kuku. Maka bapak-bapak yang suka memanjangkan kukunya, satu di sini, lalu satu di sini, lalu dia foto-foto kan gitu. Berarti dia berkawan sama setan. Karena tanda kepalanya setan, kornelnya syaitan. Bapak-bapak, khususnya bapak-bapak, maaf jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Jangan memanjangkan di sini. Tidak usah. Sayang, kalau air itu tidak masuk ke dalam, lalu gimana sholatnya? Kalau wudhunya tidak sah, gimana sholatnya? Jangan berkata saya ini untuk ini, saya ini. Minta tolong. Itu yang mengatakan itu bukan saya. Itulah kata Nabi. Affaraka kukumu fa inna syaitana yaqrudu ma qala minha. Karena setan itu suka sembunyi di dalamku. Makanya bapak-bapak ibu-ibu minta tolong dipotong kuku. Setelah mandi taubat, ambil air wudhu, lalu kemudian setelah selesai ambil air wudhu, baca Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni mintalah supaya masih mati dalam keadaan khusyuk di tempat yang paling mulia. Di mana ya? Itu adalah di kota Madinah. Di samping siapa, bersama siapa? Yang itu adalah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cara menjemput bulan suci Ramadan dengan hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Banyak, jangan sampai menghadapi bulan suci Ramadan lalu hubungannya engkau ini dengan sesama saudaranya sendiri atau sesama tetangganya kurang baik. Minta tolong Bapak Ibu, minta tolong. Jangan sampai ya, harus perbaiki hubungan juga dengan sesama manusia. Wallahi billahi tallahi, tidak ada gunanya kita itu musuhi siapapun. Kalau Bapak Ibu, makanya kami disunnahkan oleh Nabi, dan ada salah satu adat istiadat di Indonesia. Setelah selesai sholat itu salaman, benar kan? Boleh itu apa? Jadinya
Itu yang jadi tren sekarang. Dalilnya kata Nabi apa? Amin muslim ini. Kalau ada orang dua muslim, dia bertepiyani, bertatap muka, fayatasofahani. Lalu kemudian salam. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu kalau salam kayak gini. Kalau salam sama orang jangan kayak gitu. Itu bukan salam. Apa itu? Atau salam dengan ujung jari. Itu bukan salam, itu namanya ngasih amplop. Dan saya tipe Ustaz enggak milik amplop, langsung transfer. Kalau mau salaman itu Pak, harus sempurna. Lihatlah orang-orang Arab, padahal orang Arab itu orang awam. Bukan semua orang berilmu, orang biasa. Tanya ke beliau. Orang Arab itu kalau salaman kayak gini, Assalamualaikum, sehat, isyakbar, walumah, sehat. Itu salamannya sempurna. Kalau salaman kita kayak gini sempurna, makin lama salaman kita makin tetes menetes dosa-dosa kita. Maka bapak ibu cuma salaman sama yang ada di sini. Salaman. Sering salam. Begitu ya ibu. Kadang-kadang kita ini tetangga. Tapi wallahi billahi tallahi, saya ini enggak puji-puji orang Arab. Tanya beliau. Orang Arab itu kalau bicara jauh-jauh, Assalamualaikum, kefal, isyawah. Orang Arab itu kayak gini. Maka bertetanggalah dengan yang baik. Jangan seolah-olah kau ini punya mobil baru, nggak mau salaman, punya bini baru. Jangan gara-gara itu kan mau salaman. Siapa aja tetangga kita, 40 orang sekitar rumah kita, 40 ke depan, 40 kanan, 40 kiri, 40 ke depan. Itulah namanya tetangga. Harus saling kenal. Ada apapun yang terjadi di rumah tetangga, kita itu harus beri. Apa doping? Jangan berkata, saya ini tidak undang. Kau sombong, wallahi, sombong. Datanglah, sampai dia, Assalamualaikum. Ini tidak diundang, undang tak dempet saya. Wallahi billahi tallahi, orang Arab enggak ada perasaan yang saya ini lebih dunia, saya ini maaf, saya ini Pak Dewan, saya ini RT, saya ini RW. No. Tidak ada istilah itu di tempat kami. Semua itu harus saling kenal. Makanya tanyalah, atau enggak harus tanya ke beliau. Datanglah engkau ke Mekah, lihatlah orang Arab. Orang Arab itu kalau salaman, wallahi dari jauh-jauh, Assalamualaikum. Dari jauh-jauh mereka salam. Kita kalau ada salam dari sana ke sini, yang di sana ada perasaan, oh ada apa ini dia salam sama saya? Sombong kau. Siapa kau? Astagfirullah. Benar kan Pak? Enggak harus, artinya salam itu ada keperluan. Salam percuma kita itu banyak ibadah, wallahi percuma rajin di masjid, tapi sesama tetangga itu enggak mau. Makanya harus saling kenal, kita tolong. Ini baik, remeh-temeh, benar kan? Tapi enggak, kalau enggak disampaikan itu bahaya. Maka minta tolong. Yang pertama, perbaikilah hubungannya kami ini juga Allah dengan cara sholat sunat taubat. Lalu kemudian dengan istighfar, sering beristighfar. Yang kedua, perbaikilah hubungannya engkau ini dengan sesama manusia. Sering-sering salam. Lalu kemudian kalau bisa sering mendoakan orang lain. Mengapa? Kalau kita sering mendoakan orang lain, kita pun dapat. Kata malaikat apa? Walaka bihludan. Maka saya doakan beliau sehingga beliau itu sehat selalu. Bukan cuma beliau, bapak-bapak sehat selalu. Kalau saya doakan bapak kayak gini, ibu kayak gini, malaikat itu mengatakan kamu juga dapat sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rezekinya, banyak
supaya bisa cepat faham. Oke, Bu, mendoakanlah orang baik. Jangan karena dia pakai cincin lalu ibu kata. Kadang-kadang ada ibu-ibu ini yang lucu. Ustaz, acaranya gimana? Dia nggak garuk-garuk dia. Cuma dia mau menunjukkan bahwa dia punya cincin yang baru. Ustaz, gimana Ustaz? Atau dia mau menunjukkan jamnya seperti saya ini jam baliknya dikasih orang. Minta tolong sering salah. Wallahi sifat ini yang susah didapatkan oleh kita. Ini sifat Nabi. Jangan mengatakan sunnah Nabi itu cuma datang ke masjid lalu pakai jubah, pakai sumpah, pakai segalanya, sholat di masjid berjamaah. Percuma itu. Kalau tidak mau sujud, tidak mau salam, itu percuma. Tidak ada gunanya semua. Enggak usah mengkawini kayak gitu. Maka minta tolong sering salam, harus saling kenal sama tetangganya. Begitu ya Bapak, begitu ya Ibu. Lalu kemudian yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas, yang ketiga sedekah. Masya Allah, tabarakallah, di sini ada lembaga namanya las. Intinya lembaga untuk zakat. Beliau mau menyelamatkan kita dari api neraka, maka beliau mengajak kita itu untuk bersedekah. Maka tak tolong mana kita gimana? Ayo coba disembari, lalu kita membaca sholawat Nabi. Sallallahu ala yang pertama sedekah makanan. Bentar lagi bulan Ramadan seperti ini Masya Allah sedekah makanan. Masya Allah makanannya enak, buah-buahannya enak, tapi ini tidak dipersilakan. Ini untuk ditengok atau bukan? Masya Allah semua enak-enak, tapi lebih enak kalau dibungkus. Kalau ada yang faham, alhamdulillah. Kalau tidak faham, keluarganya. Kalau kita 8 orang dalam satu rumah, potonglah ayam itu 10 potongan. 2 untuk masjid atau untuk orang-orang yang butuh takjil, 8 untuk kita. Kadang-kadang imam dengan muadzin itu nggak dapat makanan. Benar kan Ustaz? Sering kan? Yang dapat kita itu cuma kayak ini. Saya sedang kata. Allah paling minim yang itu adalah apa? Senyum. Kita ini susah senyum. Pas saya masuk masjid, banyak jemaah yang menengok saya. Sakit saya. Apa salah saya ini? Kok jawabannya kok saya gitu? Senyum. Kalau senyumannya ketawanya kayak gini, itu senyuman ketawanya orang yang punya jabatan. Saya paling tidak suka kalau itu duduk sama orang yang punya jabatan. Kita salam, dia merasa ada keperluan. Kita senyumin dia. Benar kan? Tapi kalau duduk sama orang miskin, sama ibu-ibu, itu juga orang miskin. Ketawanya gimana? Benar kan? Nabi kalau ketawa kayak gini, hatta bala nawajidah. Dia ini Nabi kalau ketawa.
kelihatan giginya. Tapi kalau punya jabatan, Bapak saya, gimana Pak RT? Gimana Pak RT? Ini belum jadi presiden, sudah belum. Kalau sudah jadi presiden, pakai lapas. Tolong, sudahlah. Rasulullah. Setelah perbaiki hubungan dengan Allah dengan sesama manusia, lalu sedekah, lalu yang keempat, itulah yang paling berat, yaitu adalah membaca Al-Quran. Saya bisa menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Selesai menghafal, bukan menghatam, menghafal plus menghafal 30 juz Al-Quran di usia 11 tahun. Kok bisa secara cepat itu? Padahal orang tua saya bukan orang tua kiai. Saya bukan dari keturunan kiai, bukan dari keturunan ustaz. Enggak, cuma pendidikan orang tua saya itu tegas. Yang mendidik saya, yang mengajari saya bagaimana saya menghafal Al-Quran itu adalah ibu. Kalau ibu solehah, mesti anaknya soleh dengan solehah. Tapi kalau ibu dah solehah, sering main TikTok kayak gini di depan TikTok. Ini banyak ibu-ibu TikTok kan? Enggak di dalam masjid. Mau tahu, bapak mau tahu ini ibu-ibu TikTok apa enggak? Enggak. Sekarang saya bisa buktikan. Coba dengan suara yang itu. Terpesona. Ayo. Enggak tahu. Kalau nyanyi bisa. Kalau nyanyi bisa kan? Coba. Cinta kelapa sama dia. Terus. Ibu-ibu saya juga anak TikTok. Hafal semua. Kok bisa hafal? Karena apa yang kita dengarkan itulah yang selalu putar-putar. Ibu saya itu bukan hafal Al-Quran, bapak saya itu bukan ustaz. Tapi ibu saya kalau lagi masak dia itu sambil membaca Al-Quran kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Sambil cicit. Wallaili idza saja. Itu ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman sekarang. Hakka min sijurado. Dijawab sama suaminya sambil merokok. Minum di sini, rokok di sini, minum dengan tangan kiri. Benar kan? Lalu dia menjawab, dijawab sama anaknya. Pantesan anaknya Fir'aun, bapaknya iblis. Yang minum dengan tangan kiri itu setan. Yang minum dengan tangan kiri itu makanya jangan minum dengan tangan kiri, minumlah dengan tangan kanan. Begitu ya. Kita tolong didiklah anak-anaknya ini dengan cara yang baik. Enggak harus engkau ini jadi ustazah atau nyai. Bisa khatamlah Al-Quran. Jangan sibuk di dunia. Yang berbalik kita nanti di dalam kuburan yang itu adalah bukan kawan, bukan lawan, bukan jabatan, bukan siapa-siapa. Yang akan berbalik kita yang itu adalah Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran maka dia itu akan berkawan sama kita. Bacalah Al-Quran. Jangan sibuk. Bacalah setelah setiap selesai sholat 1 halaman. Setelah sholat pagi 1. Tapi jangan lama-lama. Nanti kita bisa. Bau. Benar kan? Enggak. Kalau mau berdoa kayak gini, dan kalau mau berdoa itu minta tolong yang harus jelas. Banyak bapak-bapak ini yang suka doa kayak gini.
dia tetap mati. Lalu kita mengatakan, jangan doa kayak gitulah. Kalau doa itu harus jelas. Seperti imam-imam awam itu kalau doa gimana? Allahumma hdina fi man hadayt, tawallana fi man tawallayt, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah, wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Begitulah kalau berdoa, jangan isinya tetap mati, nggak tahu hurufnya, nggak jelas. Dia minta apa, lalu Allah memberikan apa. Itulah yang saya tahu sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan saya dimaafkan oleh Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata yang kurang layak, maka maafkanlah saya. Tapi kalau semua benar, maka itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup acara ini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Makan dulu baru sholat. Paham? Supaya kita itu enggak dilanjutkan makan. Masuk ruku, Allahu Akbar. Habisnya di mana? Makanya kalau ada sesuatu yang hilang ibu, jangan bikin ribut di rumah. Mana? Sholatlah. Di saat engkau sholat, wallahi semua muncul. Benar kan? Apalagi bapak-bapak. Pas sujud terakhir, muncullah mantannya. Mata-mata yang dulu itu muncul. Benar kan? Karena saya juga gitu. Sadar diri, saya ini bukan malaikat. Saya juga manusia. Lalu kemudian, mengapa setelah selesai sholat kita itu mesti membaca istighfar 3 kali? Sedangkan kita ini sudah melaksanakan ibadah sholat. Kalau sudah selesai makan kita baca apa? Alhamdulillah. Setelah bangun tidur alhamdulillah. Setelah malam pertama alhamdulillah. Tidak dapat indah, selalu mengatakan alhamdulillah. Benar kan? Dalam dapat nikmat apapun alhamdulillah. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah sholat, mengapa mesti membaca istighfar? Karena hati kita itu lalai di saat sholat. Makanya kata Nabi apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah selesai dari ini. Sekarang pertanyaan beliau, gimana cara supaya kita itu khusyuk di dalam sholat atau khusyuk di dalam ibadah? Maka halnya atau solusinya itu cuma satu. Apa? Kata Nabi itu apa? Seolah-olah sholatlah engkau ini, seolah-olah sholat ini sholat yang terakhir bagi engkau. Setelah selesai sholat duhur, lalu kita game over, mati. Gimana perasaannya kalau bapak ibu ini dengar bahwa setelah sholat duhur, setelah sholat asar atau subuh ini kita itu akan mati? Pasti khusyuk kan? Benar kan Pak? Maka kata Nabi apa? Salli salata muwaddi'. Anggaplah sholat ini sholat yang terakhir. Anggaplah bulan Ramadan ini bulan yang terakhir. Anggaplah puasa ini puasa yang terakhir. Ke depan itu kita itu nggak tahu hidup di mana, sama siapa, apakah hidup atau enggak. Sebelum 2 tahun yang lalu banyak orang-orang yang sehat tapi sudah mati gara-gara COVID. Benar kan? Benar kan itu? Kita itu nggak tahu. Makanya anggaplah ini yang terakhir. Setelah pengajian ini kita balik ke rumah, cuma ketawa sejenak lalu kita mati. Baru kita itu bisa khusyuk. Tapi jangan karena tidak bisa khusyuk lalu kau mengatakan saya ini tidak mau sholat. Khusyuk itu akan datang di saat engkau ini lagi berwudu. Dari sejak wudu jangan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai ibu
Iya, nanti gimana caranya? Oh iya, nanti kan nggak apa-apa. Ibu-ibu kayak gitu kan? Iya dah. Cepat dah. Gimana mau khusyuk? Khusyuk itu di saat engkau lagi ambil wudhu, jangan bicara. Dari tempat pas ambil wudhu itu harus jangan banyak bicara. Dari tempat wudhu ke tempat sholat itu jangan bertasbih. Kadang-kadang juga di saat sholat gini, jangan bertasbih, bertasbih. Nah, subhanallah. Ada orang ngajak bicara, nanti gimana? Jual. Bertasbih. Oke Bu, di saat sholat harus engkau baca Al-Fatihah juga. Tidak bisa baca Al-Fatihah dengarin, renungkan apa yang dibaca oleh imam. Tapi imam ini jangan sering-sering baca dulu, itu janganlah. Apa nih? Kulhu terus. Walam dhalin. Amin. Setelah walam dhalin amin baca inna. Makmum yang di belakang, Masya Allah imam kita ini panjang ya. Hafal kan? Berarti imamnya juga di sini gitu. Jangan surat-surat pendek nih. Mentang-mentang sudah tua, inna kulhu. Nah, agak panjang lah sedikit. Seperti di Masjidil Haram agak panjang sedikit. Semacam sabbih isma rabbikal a'la, semacam wadduha. Tidak hafal ini, Masya Allah. Ada bapak-bapak baru. Ayo Pak, jadi imam Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dia lupa dzalika apa tanzilul kitab. Alif lam mim. Enggak ada jawaban. Qul ya. Wallahi terjadinya itu. Kadang-kadang juga ada yang pakai qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tidak ada ujungnya. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dia lupa kapan lagu dirimu. Wala makmum yang di belakang gini. Dia ulang lagi. Mana? Kapan selesai? Maka ngaji. Jangan sedikit-sedikit. Kulhu, kuliah ayuha, inna a'tayna. Wal asr. Itulah surat yang dipilih oleh jamaah Indonesia. Benar kan? Kalau disuruh ayu panjang sedikit, lama nggak bisa saya. Pantesan banyak penyakit. Benar kan? Orang Arab itu kalau sholat agak panjang, apalagi subuh. Makanya yang jadi imam di sini panjangkanlah subuh tuh. Kalau bisa hidupkan itu mikrofon yang di luar di saat sholat, supaya anak-anak muda itu tahu masjid mana yang lagi sholat. Wallahi billahi tawahi. Jadi saya anak muda, kita ini paling susah dapat hidayah, paling susah mendengar ceramah Quran, paling susah. Kita ini tidak suka. Benar kan Pak? Karena rata-rata ustaz itu suka ceramah tentang kematian, ceramah tentang jodoh. Benar kan? Ceramahlah tentang rezeki, ceramahlah tentang pemandangan, ceramahlah yang lucu-lucu lah. Jangan sedikit-sedikit, nanti kita mati. Kita hidup, masa kita hidup ini untuk mati. Wallahi billahi tallahi.
Yang namanya anak muda, kita itu tertarik dengan suara yang indah. Kalau imam suaranya indah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahi akan tertarik, lalu masjid ini akan full. Tapi kalau imamnya kayak benar kan? Pahit ini, beri yang saya sampaikan. Wallahi banyak yang tersinggung, tapi ini kisah nyata. Jangan menjadi imam kalau bacaannya tidak jelas. Jangan menjadi imam kalau hurufnya tidak bagus. Semua dosa-dosa makmum ditanggung oleh imam. Makanya di Masjidil Haram di Makkah itu tidak boleh siapapun menjadi imam kecuali kalau dia itu hafal. Tidak bisa hafal, bacaannya harus fasih. Hurufnya harus jelas. Ini yang jadi imam. Belum walau talim. Lalu tiba-tiba makanya minta tolong itu harus jelas. Allahu Akbar. Itu. Benar kan? Wallahi ini pahit yang saya sampaikan. Banyak yang tersinggung, saya tahu. Cuman ini kata Nabi, mau tidak mau kau ini harus diterima. Kata Nabi, kalau engkau tidak jelas hurufnya, jangan jadi imam. Sayang, dosa-dosa makmum itu ditanggung sama engkau. Dosa kita sendiri aja kita itu gak mampu, apalagi menjadi imam. Maka saya dukung sekali kalau Ustadz Amin itu menjadi imam di sini. Bacaannya itu bagus, benar kan? Tapi jangan baca-baca. Karena jamaah ini, masya Allah, maunya cuman apa? Wal asri. Paling banyak itu apa? Al-Qur'an. Inna jamaah ini memang tak. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Minta tolong jangan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, karena ini semua dari Nabi. Ada pertanyaan? Lebih bagus sholat di kamar, bahkan lebih bagus sholat di dalam lemari. Hadis itu berlaku. Perempuan itu lebih bagus sholat di rumah. Hadis ini berlaku di saat ada perang, ada perkosa. Faham? Seperti di plastik ada perkosaan, benar kan? Ada aniaya, benar kan? Ada perang, benar kan? Maka hadis itu berlaku. Tapi di Indonesia perang tidak ada, perkosa tidak ada, damai. Maka perempuan boleh sholat di masjid. Bapak Ibu, tamir masjid, ketua harus memahami hadis ini. Belajar, jangan mentang-mentang tua lalu tidak mau belajar. No, belajar hadis itu harus dari guru ke guru, bukan dengan memahami hadis itu dengan secara tekstual. Saya jawab dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama, bukan dari saya. Jangan benci sama saya. Perempuan kalau bisa sholat di masjid tarawih, nggak apa-apa. Di sini damai. Perkosa di mana? Aniaya di mana? Maka sholatlah berjamaah, makanlah berjamaah sama di sini nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang dapat gelar ketua masjid lalu mengharapkan ibu-ibu sholat di masjid. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan mengharapkan apa yang sudah halal. Faham?
Mereka mau sholat di sini, ramaikanlah masjid ini. Dengan ramai masjid ini, apalagi ada anak-anak kecil ini, berarti ini menunjukkan ada generasi-generasi ke depan. Tapi kalau di masjid itu tidak ada anak-anak kecil, cuma yang ada bapak-bapak yang suka bantu. Berarti itu tidak ada generasi anak muda. Benar kan? Jangan juga usir-usir anak. Kalau ada anak-anak kecil lagi main di luar, kasihlah makanan, kasihlah minuman. Sholatlah di masjid ini, sholat di situ ya. Nanti insya Allah saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya masker. Jangan ada anak-anak kecil. Balik. Kau ini setan bapakmu iblis. Jangan gitulah. Oke. Itu pertanyaan itu perih itu. Tapi kalau disampaikan banyak yang tersinggung, benar kan? Tapi rasakan. Itulah Allahu Ta'ala. Sebelum saya tutup acara ini, sebelum saya berdoa, ada beberapa sesuatu yang harus disampaikan oleh Ustaz. Minta tolong didengari, cuma hanya 3 menit atau 2 menit didengari, lalu kalau bisa diamalkan. Beliau mau mengajak kita, mau menyelamati kita dari api neraka. Makanya namanya lembaga zakat. Bila bisa bantu, bantulah. Tidak bisa bantu, jangan banyak cakap. Oke, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, laqad kadaka ya Allah, wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah, wa sahhil li amri, mudahkanlah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahli al-Qur'an, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina, angkatkanlah derajat orang tua kami ya Allah. Warzuqna ziyarata baitikal haram, sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama keluarga kami ya Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas kebaikannya, atas sedekahnya, atas doanya, atas aminnya, atas senyumannya. Mudah-mudahan insya Allah semua pahalanya banyak dan insya Allah dipilih oleh Allah sehingga bisa menjadi ahli al-firdaus. Jazakumullah khairan jazaa. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan insya Allah penyerta semua yang ada di sini sehat selalu. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sampai kamu sana. Ibu. Sama dia. Yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gini semua guys. Kecil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Waduh. Satu, dua, tiga. Dah.